Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pak Kiai, ziarah kubur merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh umat Islam. Saat ziarah, selain membacakan Yasin dan Tahlil, pastinya kita juga berdoa di sana. Yang saya tanyakan, misalnya kita pergi berziarah ke makam waliullah. Lalu kita meminta doa kepada wali tersebut agar wali tersebut memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hajat-hajat kita. Apakah itu termasuk perbuatan syirik? Kalau kita ziarah kubur, selain doa, terus kita mohon kepada Allah SWT agar penghuni kuburannya diberi ampunan, diberi rahmat. Kemudian ada satu hal, kadang-kadang kita minta kepada penghuni kuburan tersebut agar penghuni kuburan itu memohonkan misalnya ampunan bagi kita atau hajat-hajat kita. Kita berharap penghuni kuburan itu memohon kepada Allah kan? Apakah itu syirik? Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah ya bukan syirik, itu namanya wasilah. Makanya dikatakan tawassul. Memang orang Wahabi mengatakan tawassul itu syirik, tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tawassul itu boleh. Karena kita tidak minta kepada mayitnya itu, misalnya mayitnya namanya Sunan Ampel gitu ya. Kita tidak mengatakan, wahai Sunan Ampel, berilah saya uang misalnya begitu. Tidak begitu caranya. Tapi begini, umumnya ini ya, saya terjemahkan secara bahasa Indonesia yang gamblang ya. Namanya tawassul. Wahai Sunan Ampel, mintakanlah atau mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku diberi rezeki. Begitu ya. Itu namanya tawassul. Tawassul itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah boleh, bukan syirik. Walaupun kalau mengikuti faham Wahabi, Salafi, maka orang tawassul itu dikatakan syirik. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ada seorang yang buta salah satunya ya. Ada riwayat orang yang buta datang pada Rasulullah SAW kemudian bermohon. Tentu permohonan ini juga kepada Allah kan. Cuman wasilahnya, tawassul atau wasilahnya, perantaranya itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian orang buta itu minta, ya Rasulullah mohonkan kepada Allah SWT agar mataku ini dikembalikan. Begitu. Ada seorang laki-laki ya yang mendengarkan tentang masalah bolehnya bertawasul kepada Rasulullah SAW. Kebetulan lelaki ini buta. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah SAW. Lantas beliau orang yang buta ini memohon, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah SWT agar mataku ini dikembalikan dan bisa melihat. Maka setelah selesai dan pulanglah, Allah SWT mengabulkan permintaan lelaki buta ini. Pada akhirnya lelaki ini bisa melihat. Ya, kita sekarang pembahasannya bukan orang itu sembuh atau tidak sembuh. Tapi begitu, salaf itu begitu, datang kepada Rasulullah. Ya dah, dan memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah memintakan kesembuhan, hajat-hajatnya, begitu. Bahkan Nabi SAW itu bertawasul kepada Allah, maksudnya melewati pamannya. Itu Sayyidina Abbas. Rasulullah itu bertawasul kepada Allah, bertawasul berwasilah, berperantara ya.
Mencari perantara kepada Allah mohonnya tapi lewat Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Syirik atau bukan? Ya bukan. Ya, kecuali kalau ada seseorang meyakini penghuni kubur itu yang memberi. Ya, misalnya ini kuburan. Terus minta, wahai ki siapa gitu namanya? Misalnya dukun lah itu ya. Wahai ki dukun, aku minta kekayaan agar aku hidupku tentram misalnya. Ya, mintanya kepada ki dukun ini. Ini syirik, tidak boleh. Kan berbeda kan? Ada orang soleh, para ulama atau para wali, bahkan para nabi. Kan begitu ya? Kita datang, kita tawasul. Tawasul itu memohon kepada Allah atas perantara siapa? Sang wali tersebut atau orang soleh tersebut. Apalagi kalau itu seorang nabi. Mau boleh, jadinya boleh hukumnya. Begitu. Jelas ya? Baik. Pak Kiai, jika ada salah satu keluarga kita yang meninggal dunia, sebut saja itu orang tua kita sendiri, maka kita sebagai anaknya pasti wajib untuk mendoakan beliau berdua. Pertanyaannya, apakah beliau juga bisa mendoakan kita di alam barzah sana? Apakah orang yang sudah meninggal dunia bisa mendoakan kita di alam barzakh? Gitu ya? Di alam kubur kan begitu. Kalau keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya bisa. Karena di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada ajaran tawasul itu. Tawasul itu adalah kita meminta bantuan kepada mayit yang dianggap soleh, termasuk orang tua kita, kan gitu kan? Bantuan itu apa? Agar orang soleh atau orang tua kita itu memohonkan kepada Allah. Atas apa? Dipenuhi hajat-hajat kita yang masih hidup. Nah, itu namanya ajaran tawasul. Banyak itu riwayatnya tentang tawasul itu. Jadi ini termasuk dalam wilayah tawasul. Artinya orang yang sudah mati ya di alam kubur itu ya bisa mintakan kita kepada Allah SWT ya bisa. Karena orang yang sudah mati itu hakikatnya bukan mati kemudian diam mati. Hangus itu enggak. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ayatnya kan begitu. Ya dah. La tahsabanna alladziina qutilu, jangan kalian sangka orang yang qutilu meninggal dunia fi sabilillah yaitu dalam keadaan syahid. Maksudnya di sini ya di jalan Allah. Orang-orang soleh. Bukan harus kutilu itu dalam peperangan. Tapi orang-orang soleh yang meninggal dunia. Jangan disangka apa? Amwatan. Jangan disangka mereka itu mati. Enggak ada nilainya sama sekali. Enggak. Bal ahyaun. Tapi sesungguhnya mereka ini adalah ahyaun, hidup. Hidup di mana? Di alam kubur. Bisa berinteraksi dengan Allah SWT. Memohon ampun kepada Allah mereka ini. Ya, yurzakun, bahkan bukan sekedar hidup ini, mereka ini di alam kubur yurzakun, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bisa mendapatkan rizki. Apa itu rizki yang diterima? Antara lain kuburannya bisa luas, kuburannya tidak gelap. Itu kan rizki. Ya memang bukan rizki berupa uang atau makanan, enggak. Tapi kehidupannya lain kan, namanya dimensinya dimensi yang lain. Tapi mereka itu adalah hidup. Di hadapan Allah itu mereka hidup. Dan mereka ini bisa berinteraksi dengan sesama mayit yang sudah ada di alam barzakh. Yang baik berkumpul dengan orang-orang baik. Nah yang jahat ini tidak sempat berinteraksi atau berkumpul. Karena kejahatannya maka disiksa oleh Allah SWT. Maka orang-orang jahat itu di kuburan ya gak enak terus. Jadi. Tapi yang orang-orang soleh, mereka ini bisa berinteraksi, saling berziarah. Ya demikian dan seterusnya. Jelas?
Pak Kiai, di zaman sekarang ini banyak terjadi perceraian antara suami istri. Jika kita menjadi anak dari pasangan suami istri yang bercerai, lalu bagaimanakah cara kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua yang sudah bercerai? Kalau kebetulan ini dari keluarga broken home ya, ayah dan ibunya bercerai, begitu ya. Gimana sikap seorang anak? Maka anak itu tetap menjadi anaknya bapak dan anaknya ibu. Kapanpun dan selama-lamanya, kan gitu. Jadi yang terbaik sikapnya adalah berbuat baik kepada kedua beliau. Walaupun beliau ini misalnya terpisah tempatnya, tapi kalau bisa dijalin silaturahim yang baik. Sesaat kita pulang ke rumah ibu, sesaat kita pulang ke rumah ayah, kan gitu ya, atau bapak. Ya, sesaat kita pulang ke rumah ibu, sesaat kita pulang ke rumah bapak, kan begitu ya. Nah, kemudian menjalin interaksi, cuman memang perlu memilih. Memilih itu misalnya dari segi pendidikan, ya. Pendidikannya kira-kira yang terbagus itu ikut ibu atau ikut ayah. Nah ini kalau anak sudah bisa berpikir, ya usia-usia SMP, SMA, maka perlu berpikir. Kalau tidak, maka juga perlu musyawarah atau bertanya, konsultasi kepada kakek misalnya. Itu kakek pun dipilih, dari ayah juga konsultasi, dari ibu juga konsultasi. Kalau misalnya belum ada jalan keluar, maka boleh konsultasi kepada gurunya. Kira-kira yang paling bagus untuk pendidikan anak tersebut itu ikut ayah atau ikut ibu. Karena di dalam masyarakat ini kan tidak tentu. Contoh misalnya, kita tidak bisa bergantung pada ayah saja dengan alasan bahwa ayah yang bekerja. Belum tentu, ya enggak? Kadang zaman sekarang ini kalau ikut ibu, memang ibunya tidak bekerja tapi kakeknya bekerja misalnya. Kan bisa saja, ya. Maka perlu ditimbang-timbang kira-kira yang maslahat untuk pendidikan, khususnya pendidikan agamanya itu ikut siapa. Begitu. Ini dalam domisili. Ikut rumahnya ibu atau ikut rumahnya Pak. Baru setelah itu hubungan interaksi ya itu tetap diperbaiki, ya enggak? Berhubungan dengan ibu yang baik, berhubungan dengan ayah atau bapak yang baik. Kenapa? Karena kedua-duanya ini adalah pintu surga bagi kita. Ya dah. Antara orang tua biar mereka yang ada permasalahan, tapi antara anak dengan orang tua kan tidak punya masalah. Ya, begitulah selayaknya. Kalau terjadi dalam dunia broken home ya. Jangan kita kemudian terikuti arus broken home. Wah, akhirnya pergi kemana-mana, ya dah. Wah, akhirnya dianya sendiri yang rusak, dunia akhiratnya rusak. Naudzubillah min dzalik. Karena setiap anak itu punya masa depan. Setiap anak punya masa depan. Lah masa depannya ini yang perlu diperhatikan, diurusi sedemikian rupa. Tapi karena kita ini anak, maka kita juga perlu bimbingan orang tua, ya dah, dalam dunia keagamaan kita. Begitu. Pak Kiai, jika ada salah seorang wanita yang sudah menikah, lantas dia ini ingin berbakti kepada orang tuanya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara wanita tersebut mendahulukan antara suami atau orang tuanya? Pertanyaannya seorang istri, gimana ini yang punya orang tua ya? Berbaktinya itu caranya gimana? Seorang istri ini. Pertama saya katakan, kalau suami itu wajib artinya berbakti kepada ibunya. Ini karena kita berbicara tentang dunia wanita ya. Jadi kan suami itu kan punya ibu. Ibunya sendiri dan ibu mertua. Maka suami ini berkewajiban taat kepada ibu kandungnya dan ibu mertuanya. Begitu ya? Sudah. Ya tentu kepada bapak ya, tapi di sini pembahasannya adalah masalah ibu. Sedangkan istri itu wajib taat kepada suaminya. Lebih wajib taat kepada suaminya.
Tapi suami yang baik, maka mempersilahkan istri untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Khususnya dalam bab ini adalah ibunya. Jadi tidak salah kalau istri itu ya, berbakti kepada ibu kandungnya, juga ibu mertuanya. Begitu rentetannya. Tapi yang terbagus, begitu ya, ini perlu dibicarakan, dimusyawarahkan dengan suami, apalagi di awal-awal pernikahan. Apalagi kalau dua-duanya masih punya orang tua. Kamu harus berbakti kepada siapa? Nah ini dikomunikasikan sampai terbentuk di antara suami istri itu satu kesepakatan yang baik ya. Bagaimana cara menghadapi orang tua. Baik itu orang tua kandung masing-masing maupun orang tua mertua dari masing-masing. Begitu, ini yang terbagus. Tapi kalau secara syariat, maka istri itu lebih wajib taat kepada suami, sedangkan suami lebih wajib taat kepada ibunya. Jadi ini estafet ini ya. Ibu itu kan wanita, wajib ditaati oleh suami, yaitu seorang laki-laki. Suami ini kan laki-laki, dia wajib ditaati oleh istri. Lah ini istrinya juga wanita. Demikian dan seterusnya. Lah ibunya tadi, kan gitu kan juga punya suami. Ya dah. Nah, maka ibu yang punya suami ini, si ibu, ini wajib taat kepada suaminya. Lah suaminya ibu ini, gitu kan punya ibu. Jadi silsilah ini punya ibu, maka suami ini lebih wajib taat kepada ibunya. Demikian dan seterusnya estafet. Jadi sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu punya kewajiban yang sama. Itulah cara Islam mengatur kesamaan gender. Ya, kesamaan gender itu bukan berarti kemudian orang laki-laki ya karena sama gendernya boleh pakai lipstick misalnya, enggak. Atau perempuan gitu ya, boleh main apa ini, membesarkan otot ini apa namanya ya? Apa? Gym. Ya, main gitu ya. Kayak laki-laki. Ya enggak begitu, itu namanya bukan persamaan gender. Ya, kalau persamaan gender itu adalah hak bahwa perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban terhadap laki-laki, di sini suami istri, dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban terhadap perempuan, di sini antar anak dengan orang tua. Begitu terus silsilah estafet. Begitu dalam aturan Islam. Baik. Pak Kiai, apakah benar jika seseorang meminum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari? Ya dalam hadis begitu ya. Bahwa orang yang minum khamr itu 40 hari sholatnya tidak diterima. Itu salah satu dari afat atau kerusakan khamr ya. Ya belum lagi ada hukuman lain. Orang yang minum khamr itu harus dicambuk, kan begitu ya? Selayaknya demikian. Kemudian siapa saja yang berdosa untuk urusan khamr ini, gitu ya. Pertama yang meminumnya, minum khamr itu dosa. Kemudian yang mengambilkan kalau ada perantaranya, kurir kalau bahasa sekarang ya, ini juga berdosa. Yang menjualnya juga berdosa. Yang minjemi tempat, andai kata ini ada tempat, kemudian di situ dipergunakan untuk mabuk khamr, ini juga berdosa. Yang meminjami tempat. Kalau di situ perlu gelas, dipinjami gelas. Yang meminjami gelas, itu berentetan, ini berdosa terus. Kalau misalnya itu di suatu tempat, terus ada penguasanya, yang penguasa yang mengizini lokasi itu dipergunakan untuk minum. Ya, ada surat resmi, boleh di sana dipergunakan untuk mabuk. Maka yang mengeluarkan izin ini juga berdosa. Walaupun dia tidak minum. Ya tak? Demikian. Pokoknya legalisasi minuman keras ini, semua yang terlibat ini berdosa. Ya tak? Bahkan orang yang diam-diam, misalnya orang kampung ini ya, orang kampung. Dia lewat di tempat mabuk-mabuk. Kemudian dia ridho. Wah, bagus juga mabuk-mabuk ini ya. Ya, ternyata mabuk-mabuk ini adalah hiburan. Dia hanya melihat saja, dipergunakan untuk hiburan ini ya.
Misalnya ada 2 orang mabuk yang fly gini, tabrak-tabrakan. Atau kalau zaman sekarang tambah disoting, wih ini lucu ini ya. Dia tidak ingkar sama sekali. Ini juga berdosa. Melihat saja menikmati itu berdosa. Apalagi meminumnya. Jadi ada rentetan-rentetan. Demikian juga misalnya ini ya. Ada suatu tempat dilegalkan atau dapat surat. Misalnya toko dapat surat legal di suatu perkampungan. Ternyata dia jualan miras. Memang jualan miras ya. Ya. Nah, kemudian kalau ada orang ini ya, bekerja di tempat toko yang jual minuman keras yang legal dan itu diketahui oleh pegawainya, maka pegawainya pun ini juga berdosa. Dia kalau mendapatkan gaji haram namanya. Karena apa? Dia jualan minuman keras yang memabukkan. Begitulah rentetannya di dalam Islam. Jadi banyak yang terlibat dosa bila mana ada legalisasi tempat legalisasi miras. Di mana kalau ada tempat legalisasi miras, mulai dari pabrik produksinya sampai penjualannya sampai penggunanya. Wah ini rentetannya besar, luas ya dah. Yang berdosa juga banyak. Naudzubillah min dzalik. Pak Kiai, terkadang ada seorang anak yang dulunya pernah belajar di pesantren. Lantas dia ini keluar atau boyong, akan tetapi perilakunya ini sama dengan dia sebelum masuk pesantren. Lantas bagaimana cara kita atau orang tua anak tersebut mengawasi anak yang nakal tadi? Ya, belajar di pesantren. Seburuk-buruknya orang belajar di pesantren kalau niat ya. Walaupun mendapatkan ilmu sedikit, kalau memang itu niat, bukan pesantren jadi pelarian kenakalan, bukan begitu ya. Maka kita berharap suatu saat walaupun dia pulang dari pesantren ini nakal ya, maka kita berharap suatu saat dia ini terbuka hatinya. Dan ini saya pribadi menemukan beberapa kasus seperti itu. Dulu anak pesantren ada yang nawakal ini. Nakal sekali. Sampai pengasuhnya ini tidak kuat. Akhirnya diusir. Ya, diusir. Kemudian keluar dari pesantren. Ini jadi apa? Bos geng. Setelah bos geng. Bahkan informasinya itu pernah menusuk perutnya orang. Ya saya nggak tahu mati atau tidak mati. Yang jelas yang saya dengar itu pernah bertengkar sampai menusuk dengan pisau atau beginilah. Itu sudah luar biasa nakal. Sudah. Kemudian akhirnya datanglah usia dia menikah. Setelah usia dia menikah mulai berkurang dia. Nakalnya ini berkurang. Lama-lama menurut ceritanya ini datang pada saya dan lapor. Ya curhat. Suatu saat dia itu merasa aku dulu di pondok ini ya, di pesantren itu ya ngaji aku. Walaupun aku kayak gini tuh ngaji ya. Akhirnya dia ini masuk di musola. Karena dia ini ngaji Al-Quran dengan tajwid yang bagus. Dia masuk di satu musola katanya saya kepingin sholat. Bu ini lama tidak sholat ini. Orang yang lama tidak sholat. Nakal pokoknya ya di luar. Subhanallah tatkala dia sholat terus ada anak kecil baca Al-Quran salah. Ya, mungkin kalau kita kenal makhorijul hurufnya, tajwidnya barangkali ya. Mestinya hunna tapi tidak dihunna. Kan gitu ya. Mestinya kol-kola tidak dibaca kolah. Akhirnya orang ini ingat dulu menurut guruku ini adalah bacaan kol-kolah. Yang ini hunna. Setelah dia sholat, assalamualaikum, dia datangi anak kecil itu. Dek, kalau yang ini bacanya hunna. Hunna itu misalnya inna gitu. Bukan inna, bukan begitu. Terus yang tadi itu kol-kolah. Misalnya lam yalid, begitu bukan lam yalid walam yulad, bukan begitu deh. Lam yalid walam yulad itu kol-kolah namanya. Dia ingat masih pelajaran di pondoknya. Lama-lama dia ini ingat, ya Allah, aku sekian lama ya berbuat nakal sekian lama. Kok ini ada kecil? Coba sih aku besok kesini lagi. Akhirnya lama-lama dia ini ngajar, jadi guru dia. Kalau sekarang namanya jadi guru TPG lah. Ala kulli hal berkat pondoknya dulu.
Ya dah, begitu. Ini kita harapkan semua masyarakat yang pernah berada di pesantren suatu saat andai kata perjalanan hidupnya ini nakal di luar, ya dah, maka ada doa yang bagus dari pengasuhnya, dari kiainya, dari gurunya yang nyantol ya. Kemudian yang lekat sehingga anak tersebut atau orang tersebut menjadi baik begitu. Tapi anjuran dari saya, keluarganya tetap saja perlu menasehati dan mengingatkan. Jangan bosan-bosan. Karena mengingatkan dan menasehati ini adalah kewajiban keluarga. Ya orang tuanya. Dihiraukan, tidak dihiraukan, tetap aja harus diingatkan. Dan itu kalau kita mengingatkan atas perbuatan mungkar anak-anak kita, saudara kita, kan gitu ya. Bahkan juga mungkin adik kita, kakak kita, teman kita. Itu kita juga tetap dapat pahala. Jadi kita mengambil manfaat, kita mencari pahala dalam lingkup ini, yaitu nahi mungkar atau nasihat, kita sudah dapat pahala. Dan kita harapkan anak yang nakal itu suatu saat dia terbuka hatinya sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi itu ya, ada riwayat atau hikayat cerita yang asli kejadiannya dan akhirnya ketemu sama saya, curhat, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi salah seorang ustadz di sebuah musola. Sebisa-bisanya katanya. Begitu ya.